Kopi yang Anda minum setiap pagi ini mungkin, pada saat ini, adalah sekutu terbesar ingatan Anda, atau akselerator diam-diam peradangan yang memicu Alzheimer. Ini adalah kenyataan yang mengejutkan, tetapi Anda harus mendengarnya. Selama bertahun-tahun, kita menyalahkan kopi, kafein, atau rasa cemas yang ditimbulkannya. Kita diberitahu untuk menguranginya, untuk berhenti. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa masalahnya bukanlah kopi itu sendiri? Faktanya, kopi berkualitas tinggi adalah pelindung otak. Bahaya sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang 99% orang lakukan pada kopi mereka setiap pagi tanpa berpikir dua kali. Mengubah ritual yang seharusnya menyehatkan, ini menjadi pemicu penyakit. Anda mungkin merasakan kabut otak, brain fog, itu. Anda masuk ke sebuah ruangan dan lupa mengapa Anda ada di sana. Anda kesulitan mengingat nama. Rasa takut akan pikun, atau lebih buruk lagi, demensia, adalah nyata dan melumpuhkan. Anda mungkin memiliki riwayat keluarga, Alzheimer dan merasa seperti sedang menunggu bom waktu. Ketakutan ini membuat Anda mempertanyakan setiap kebiasaan, termasuk secangkir kopi pagi Anda yang berharga. Anda mungkin sudah mencoba berhenti minum kopi, tetapi kabut otak itu tidak kunjung hilang. Itu karena Anda memotong hal yang salah. Bahaya sebenarnya masih ada di cangkir Anda, tersembunyi dalam kenikmatan. Tapi inilah janjinya. Anda tidak perlu menyerah pada kopi. Sebaliknya, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengubah kopi Anda. Kita akan menghilangkan bahaya tersembunyi yang mempercepat peradangan otak dan menggantinya dengan satu bahan sederhana, bahan yang murah dan mungkin sudah ada di dapur Anda, yang dapat mengubah minuman harian Anda menjadi perisai pelindung saraf yang kuat. Anda akan belajar bagaimana membuat kopi Anda bekerja untuk Anda, melindungi ingatan Anda, dan memberi Anda ketenangan pikiran. Apa yang akan Anda pelajari hari ini dapat mengubah cara Anda memulai hari selamanya. Saya, Dr. Idnama, seorang ahli saraf dengan spesialisasi dalam kedokteran fungsional dan pencegahan penyakit neurodegeneratif. Selama lebih dari X tahun praktik klinis saya telah duduk berhadapan dengan ribuan pasien yang membawa ketakutan terdalam mereka, ketakutan akan kehilangan ingatan, ketakutan melihat pikiran mereka memudar, dan ketakutan menjadi beban bagi keluarga mereka karena Alzheimer. Saya melihat kebingungan mereka saat mereka mencoba melakukan segalanya dengan benar, memakan makanan sehat, namun tetap merasakan kabut otak dan lupa-lupa kecil yang mengganggu itu. Apa yang saya temukan dan yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah bahwa pencegahan seringkali tidak ditemukan di resep obat yang rumit, tetapi dimulai di dapur kita. Kita memiliki kekuatan lebih besar dari yang kita kira, dan pertarungan untuk ingatan Anda dimulai secara spesifik dengan cara Anda mempersiapkan cangkir kopi pagi Anda. Dalam video ini, misi saya jelas. Kita akan mematahkan mitos yang telah lama ada bahwa kopi adalah musuh ingatan Anda. Kita akan berhenti menyalahkan biji kopi dan mengalihkan fokus kita ke pelaku sebenarnya. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat bahaya tersembunyi apa yang 99% dari kita masukkan ke dalam cangkir kita setiap hari, sebuah akselerator diam-diam yang memicu peradangan kronis di otak Anda. Saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana kebiasaan ini terkait langsung dengan kondisi yang sekarang oleh para ilmuwan disebut sebagai diabetes tipe 3, akar metabolik dari penyakit Alzheimer. Namun, saya tidak akan meninggalkan Anda hanya dengan masalah itu. Setelah kita mengidentifikasi musuh, saya akan memberi Anda senjatanya. Saya akan mengungkapkan bahan neuroprotektif sederhana yang harus Anda tambahkan ke kopi Anda mulai besok. Tetaplah bersama saya, karena di akhir video ini, Anda akan memiliki resep pasti untuk mengubah kopi Anda dari sumber kekhawatiran menjadi perisai harian untuk otak Anda. Jadi, mari kita mulai dengan menghancurkan mitos terbesar. Selama bertahun-tahun, kopi telah difitnah. Anda meminumnya dan merasa cemas, jantung berdebar, atau gugup, dan Anda langsung menyalahkan kafein. Anda membaca berita utama yang menakutkan yang menghubungkannya dengan segala macam masalah. Ketakutan ini membuat banyak orang yang peduli dengan kesehatan menjauhi kopi, berpikir bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar untuk otak mereka. Namun, dalam banyak kasus, mereka justru kehilangan salah satu sekutu pelindung saraf yang paling kuat. Fokus pada kopi, sebagai penjahatnya telah mengalihkan perhatian kita dari bahaya yang sebenarnya, membiarkan pelaku sesungguhnya lolos tanpa disadari di dapur kita sendiri. Inilah kebenaran ilmiahnya. Kopi murni berkualitas tinggi, bukanlah musuh Anda. Faktanya, ini adalah minuman neuroprotektif. Kopi adalah sumber antioksidan terbesar dalam diet modern bagi banyak orang.
kaya akan polifenol dan asam klorogenat. Senyawa-senyawa ini adalah pejuang garis depan melawan stres oksidatif dan peradangan di seluruh tubuh Anda, termasuk di otak Anda. Berbagai studi ilmiah besar secara konsisten menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang, biasanya 2 hingga 3 cangkir per hari, sebenarnya terkait dengan risiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson. Jadi, masalahnya jelas bukan pada biji kopi itu sendiri. Tindakan pertama Anda bukanlah berhenti minum kopi, tetapi meningkatkan kualitas kopi Anda. Banyak kopi murah yang diproduksi secara massal, terutama yang sangat kuat atau sangat gosong, bisa berkualitas rendah dan berpotensi mengandung mikotoksin, racun dari jamur yang dapat menyebabkan peradangan. Untuk mendapatkan manfaat penuh pelindung otak, pilihlah biji kopi 100% Arabica. Jika anggaran Anda memungkinkan, pilih yang organik untuk menghindari residu pestisida. Anggaplah kopi Anda sebagai obat harian. Anda pasti menginginkan kualitas yang paling murni. Kita perlu memulai dengan bahan dasar yang bersih sebelum kita dapat mengoptimalkannya. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita pada pelaku sebenarnya. Penjahat tersembunyi yang mengubah secangkir minuman penyembuh ini menjadi bom waktu metabolik. Itu adalah sesuatu yang Anda tambahkan, mungkin karena kebiasaan, setiap pagi, gula. Baik itu 1 sendok teh gula putih, sirup vanila yang manis itu, atau krimer beraroma yang penuh dengan sirup jagung fruktosa tinggi. Anda mungkin menganggapnya sebagai sedikit kesenangan, hadiah kecil untuk memulai hari. Tetapi ketika sedikit itu terjadi setiap hari, 365 hari setahun, itu menjadi serangan kronis terhadap sistem metabolisme Anda. Ini adalah dosis peradangan harian yang Anda berikan langsung ke aliran darah Anda. Setiap kali Anda minum kopi manis itu saat perut kosong, Anda mengirimkan lonjakan besar glukosa ke dalam darah Anda. Tubuh Anda panik dan melepaskan banjir insulin untuk menangani gula tersebut. Seiring waktu, sel-sel Anda, termasuk sel-sel otak Anda yang berharga, menjadi tuli terhadap sinyal insulin. Mereka berhenti merespons. Ini disebut resistensi insulin, dan ini adalah langkah pertama menuju bencana kesehatan. Peradangan sistemik yang disebabkan oleh lonjakan gula yang konstan ini adalah bahan bakar untuk hampir setiap penyakit kronis yang kita takuti, dan otak adalah salah satu organ yang paling rentan terhadap kerusakan ini. Dan jangan berpikir Anda aman jika menggunakan pemanis buatan bebas kalori. Banyak orang beralih ke pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, atau sukralosa, berpikir bahwa mereka telah meretas sistem. Kenyataannya, penelitian baru menunjukkan bahwa pemanis buatan ini dapat merusak mikrobioma usus Anda. Triliunan bakteri yang mengatur segalanya mulai dari metabolisme hingga suasana hati Anda. Ada jalur komunikasi langsung antara usus dan otak Anda, disebut poros usus otak. Ketika Anda mengacaukan bakteri usus Anda menciptakan peradangan di usus, yang kemudian mengirimkan sinyal peradangan langsung ke otak Anda. Jadi, langkah terpenting adalah 1. Kopi Anda harus hitam. Saya ingin Anda memahami mengapa gula sangat beracun bagi otak Anda. Ini sangat penting sehingga para ilmuwan dan ahli saraf terkemuka sekarang memiliki nama baru untuk penyakit Alzheimer, diabetes tipe 3. Ini bukan hanya istilah yang menarik. Ini adalah deskripsi harfiah dari apa yang terjadi di otak yang menua sebelum waktunya. Alzheimer semakin dipahami bukan hanya sebagai penyakit otak, tetapi sebagai penyakit metabolik, sebuah masalah dengan cara otak Anda menggunakan energi. Dan bahan bakar utama untuk kekacauan metabolik ini adalah gula yang Anda konsumsi selama puluhan tahun, dimulai dengan cangkir pagi Anda. Begini cara kerjanya secara sederhana. Otak Anda adalah organ yang sangat lapar energi, mengonsumsi sekitar 20% glukosa tubuh Anda. Ia membutuhkan insulin untuk menarik glukosa dari darah ke dalam sel-sel otak, neuron, untuk digunakan sebagai bahan bakar. Ketika Anda terus-menerus membanjiri sistem Anda dengan gula, otak Anda, seperti otot pada pasien diabetes tipe 2, menjadi resisten terhadap insulin. Neuron Anda pada dasarnya mulai kelaparan di tengah lautan bahan bakar. Mereka tidak dapat lagi menyerap energi yang mereka butuhkan untuk berfungsi, berkomunikasi, dan memperbaiki diri. Apa yang terjadi ketika sel-sel otak Anda yang berharga mulai kelaparan? Pertama, komunikasi mereka melambat, yang Anda rasakan sebagai kabut otak atau kesulitan menemukan kata-kata. Kemudian, sistem pembersihan internal otak gagal berfungsi dengan baik. Akhirnya, sel-sel itu mulai mati. Pikirkan gula di kopi Anda sebagai karat yang perlahan-lahan menumpuk di sirkuit otak Anda, hari demi hari. Memahami bahwa Anda dapat mengendalikan pendorong metabolik ini, dimulai dengan gula, adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas kesehatan otak Anda.
Sekarang kita telah mengidentifikasi musuh, gula, dan mengkonfirmasi sekutu kita, kopi murni. Inilah saatnya untuk langkah optimasi. Bagaimana jika kita tidak hanya minum kopi murni, tetapi meningkatkannya? Bagaimana jika kita dapat menggunakan cangkir pagi kita sebagai kendaraan pengiriman untuk senyawa antiinflamasi dan pelindung saraf paling kuat di alam? Ini adalah langkah di mana kita beralih dari pencegahan pasif, menghindari gula, ke perlindungan aktif. Inilah yang saya sebut resep perisai otak, dan itu melibatkan penambahan 2 bumbu sederhana, namun sangat kuat ke dalam rutinitas pagi Anda. Bahan pertama adalah kayu manis, tapi bukan sembarang kayu manis. Kebanyakan kayu manis yang Anda beli di toko adalah jenis kasia, yang baik-baik saja dalam jumlah kecil. Tetapi yang Anda inginkan adalah kayu manis Ceylon, yang terkadang disebut kayu manis sebenarnya. Kayu manis Ceylon adalah modulator gula darah yang kuat. Ia membantu meningkatkan sensitivitas insulin sel Anda secara langsung melawan proses diabetes tipe 3 yang kita diskusikan. Ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah Anda, mencegah lonjakan dramatis yang menyebabkan peradangan. Ini seperti menambahkan lapisan pertahanan metabolik ke cangkir Anda. Bahan kedua adalah kunyit, yang mengandung senyawa ajaib kurkumin. Kurkumin bisa dibilang adalah zat antiinflamasi alami paling kuat di planet ini. Inilah bagian yang paling menarik. Kurkumin telah terbukti dapat melintasi penghalang darah otak. Artinya, ia dapat secara fisik masuk ke otak Anda dan memadamkan api peradangan saraf neuroinflamasi di sumbernya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu membersihkan plak beta amiloid yang merupakan ciri khas Alzheimer. Tetapi ada satu trik. Tubuh Anda sulit menyerap kurkumin sendirian. Anda harus menambahkannya dengan sejumput lada hitam. Senyawa piperin dalam lada hitam meningkatkan bioavailabilitas kurkumin hingga 2000%. Jadi, inilah tindakan praktisnya. Tambahkan setengah sendok teh kayu manis Ceylon dan sejumput kunyit, yang sudah dicampur dengan sedikit lada hitam ke bubuk kopi Anda sebelum menyeduhnya, atau campur langsung ke cangkir Anda. Saya ingat seorang pasien, sebut saja namanya Bapak Budi. Beliau berusia 62 tahun, seorang insinyur sukses yang selalu bangga dengan pikirannya yang tajam. Beliau datang ke kantor saya, terlihat jelas ketakutan, karena beliau terus-menerus kehilangan kunci, melupakan nama klien penting, dan merasa berkabut setiap pagi. Beliau khawatir ini adalah awal dari Alzheimer yang telah merenggut ibunya. Hal pertama yang saya tanyakan adalah tentang sarapannya. Ternyata beliau memulai harinya dengan 2 cangkir kopi, masing-masing dengan 2 sendok teh gula dan krimer. Hanya itu, Dok, katanya, saya makan sehat sepanjang hari. Beliau tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil ini adalah serangan metabolik yang beliau lakukan pada otaknya yang lelah setiap pagi, menciptakan siklus peradangan yang berulang. Saya juga sering memikirkan Ibu Ratna, seorang guru berusia 55 tahun yang datang kepada saya karena kecemasan dan kelelahan yang luar biasa. Beliau minum 4 hingga 5 cangkir kopi karamel vanila dari kedai kopi sepanjang hari untuk bertahan. Beliau yakin bahwa kafein adalah masalahnya, bahwa beliau kecanduan. Beliau merasa bersalah dan lemah. Tetapi ketika kami mengurai kebiasaannya, kami menemukan bahwa beliau sebenarnya tidak kecanduan kafein. Beliau kecanduan lonjakan gula yang menyertainya. Tubuhnya mengandalkan aliran glukosa yang cepat itu. Kecemasannya bukanlah karena kopi, tetapi karena jatuhnya gula darah yang tak terhindarkan setelah setiap lonjakan, sebuah roller coaster metabolik yang membuat otaknya dalam keadaan panik terus-menerus, terlalu sibuk untuk fokus atau merasa tenang. Kisah yang paling menyentuh mungkin adalah dari seorang wanita bernama Ibu Wati, yang merawat suaminya yang menderita demensia stadium awal. Beliau memperhatikan kabut otaknya sendiri semakin memburuk karena stres. Beliau takut beliau akan menyusul suaminya. Beliau datang kepada saya untuk mencari solusi pencegahan yang agresif. Kami mengubah satu hal utama. Kami membuang semua gula olahan dan mulai menambahkan kunyit dan kayu manis ke dalam kopi paginya, bersama dengan perubahan pola makan lainnya. Beberapa bulan kemudian, beliau kembali, matanya berbinar. Kabutnya hilang, katanya. Saya tidak tahu apakah ini menyembuhkan sesuatu, Dok, tapi saya merasa pikiran saya kembali. Saya merasa memiliki kendali. Perasaan kontrol itulah yang sangat kuat. Kisah-kisah ini bukan anomali. Ini adalah cerminan dari epidemi tersembunyi. Epidemi orang-orang yang merasa pikiran mereka mengkhianati mereka, padahal kenyataannya, kebiasaan sehari-hari kitalah yang telah salah arah. Ketakutan akan Alzheimer itu nyata, ia melumpuhkan. Namun, kisah-kisah pemulihan ini, pemulihan kejernihan mental, pemulihan energi,
pemulihan harapan, juga sama nyatanya. Mereka tidak berasal dari obat ajaib yang mahal, tetapi dari keputusan sederhana dan sadar untuk berhenti memberi makan peradangan dan mulai secara aktif memberi nutrisi pada otak kita. Mereka dimulai seringkali dengan cangkir kopi pertama hari itu. Ada begitu banyak kebingungan di luar sana yang dirancang untuk membuat Anda takut. Anda diberitahu bahwa kafein menyebabkan kecemasan atau kopi buruk untuk otak Anda. Mari kita perjelas ini sekali lagi. Itu adalah mitos yang mengalihkan perhatian kita dari pelaku sebenarnya. Kopi berkualitas dalam jumlah sedang adalah pelindung. Mitos besar lainnya adalah bahwa pemanis buatan 0 kalori adalah solusi yang aman. Ini adalah kebohongan yang berbahaya. Seperti yang telah kita bahas, pemanis ini mungkin tidak menaikkan gula darah Anda, tetapi mereka dapat menghancurkan mikrobioma usus Anda, menciptakan jalur peradangan langsung ke otak Anda. Anda telah dibuat untuk fokus pada musuh yang salah. Musuh sebenarnya bukanlah kafein. Musuh sebenarnya adalah rasa manis, baik itu gula asli atau gula palsu, yang telah kita kaitkan secara kebiasaan dengan ritual kopi kita. Kabar baiknya adalah ini, masalah ini memiliki solusi, dan solusi itu ada dalam jangkauan Anda. Anda tidak perlu menunggu obat ajaib di masa depan atau menjalani tes genetik yang mahal untuk merasa takut dengan hasilnya. Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Otak Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, yang disebut neuroplastisitas, dan ia memiliki sistem pembersihan bawaan, sistem glimfatik yang bekerja saat Anda tidur. Tetapi sistem-sistem ini tidak dapat berfungsi dengan baik ketika mereka terus-menerus diserang oleh peradangan dari makanan kita. Dengan menghilangkan akselerator peradangan, gula, dan menambahkan pelindung antiinflamasi, kayu manis dan kunyit, Anda memberikan otak Anda kesempatan berjuang yang dibutuhkannya. Anda menciptakan lingkungan internal di mana ia dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Rasa takut terhadap Alzheimer itu melumpuhkan. Itu membuat kita merasa tidak berdaya, seolah-olah kita adalah korban dari genetika atau nasib buruk. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa tindakan membebaskan. Anda tidak berdaya. Anda memiliki kekuatan atas apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda 3 kali sehari. Anda tidak memerlukan obat-obatan mahal atau perawatan rumit untuk mulai melindungi diri Anda sendiri. Perlindungan Anda dapat dimulai besok pagi di dapur Anda sendiri dengan cangkir kopi pertama Anda. Memahami ini adalah bentuk pemberdayaan tertinggi. Anda adalah manajer kesehatan otak Anda, dan keputusan yang Anda buat hari ini akan secara langsung membentuk Anda di usia 70, 80, dan seterusnya. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini, pelajaran praktis yang dapat Anda terapkan segera. Pertama, kita telah membebaskan kopi dari reputasi buruknya. Kopi murni berkualitas tinggi, 100% Arabica, idealnya organik, bukanlah musuh ingatan Anda. Itu adalah sekutu yang kuat, syarat dengan antioksidan pelindung saraf yang melawan kerusakan setiap hari. Kedua, kita telah mengidentifikasi penjahat yang sebenarnya akselerator diam-diam peradangan otak yang bersembunyi di cangkir Anda. Gula. Kita sekarang memahami bahwa konsumsi gula kronis, bahkan hanya sedikit di kopi pagi Anda, memicu resistensi insulin di otak, sebuah proses yang sekarang secara akurat disebut sebagai diabetes tipe 3. Kebenaran sederhana ini mengubah seluruh pendekatan kita terhadap pencegahan. Alih-alih merasa bersalah tentang kopi, kita harus fokus untuk membersihkannya dari racun metabolik ini. Kita tidak berhenti hanya pada mengidentifikasi masalah. Kita menemukan solusi praktis yang dapat ditindaklanjuti. Langkah paling penting adalah berkomitmen untuk minum kopi Anda tanpa pemanis, menghilangkan gula dan pemanis buatan sama sekali. Untuk benar-benar mengubah minuman pagi Anda menjadi perisai, kita mengambil langkah lebih jauh dengan menambahkan bumbu pelindung. Setengah sendok teh kayu manis Ceylon untuk membantu mengatur gula darah Anda dan sejumput kunyit, dengan lada hitam, untuk secara aktif melawan peradangan saraf di sumbernya. Manfaat konkretnya sangat besar. Anda secara sadar mengubah kebiasaan harian dari ritual yang berpotensi berbahaya menjadi tindakan perlindungan diri yang paling kuat. Anda tidak hanya minum kopi. Anda sedang meminum ramuan antiinflamasi harian untuk melindungi ingatan Anda, memberi Anda ketenangan pikiran dan kendali atas masa depan kognitif Anda. Jika Anda telah belajar sesuatu yang berharga hari ini, jika Anda sekarang mengerti bagaimana mengubah kopi pagi Anda dari sumber kekhawatiran menjadi minuman yang secara aktif melindungi dan mempertahankan otak Anda, maka saya meminta Anda untuk mengambil satu langkah lagi. Ini bukan akhir dari perjalanan, ini adalah awal dari pemberdayaan Anda. Perjuangan melawan peradangan dan kabut otak terjadi di berbagai bidang,
bukan hanya di cangkir kopi Anda. Jika Anda merasa video ini memberi Anda kekuatan dan kejernihan, klik tombol subscribe sekarang dan bergabunglah dengan komunitas kami yang berdedikasi untuk mengambil kembali kendali atas kesehatan kita. Dalam video berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh ke dapur. Saya akan mengungkapkan 3 jenis minyak goreng yang umum digunakan yang diam-diam, mungkin menjadi bahan bakar peradangan di tubuh Anda tanpa Anda sadari. Berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan, dan saya berjanji untuk terus memberikan Anda ilmu pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti untuk masa depan yang lebih sehat dan jernih.